Semakin banyak relawan yang tergerak dengan tulus hati dan secara sukarela menyatakan sikap dan tekad untuk bekerja demi memenangkan pasangan Elisa Kambu Ahmad Nausrau pada Pilkada 2024. Atas ketulusan itulah kemudian relawan yang menyebut diri sebagai tim relawan Nusantara di Malabuton, Kota Sorong kemudian dikukuhkan oleh Elisa Kambu. Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi Elisa Kambu karena mendapatkan banyak respon dukungan terhadap dirinya untuk menangkan Pilkada nanti. Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta memohon penyertaannya melalui kekuatan Roh Allah yang hidup, Roh Kudus. Atas izin kita semua yang hadir hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Oktober tahun 2024, saya Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau, calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya pada pemilu kada serentak 27 November 2024, mengukuhkan tim relawan, tim pemenangan Relawan Nusantara nomor urut 3 di Kelurahan Malabutor, Kota Sorong. Kita percaya bahwa saudara-saudara ini mampu, cakap, dan bisa bekerja dengan baik untuk kemenangan pasangan nomor urut 3, Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Kita semua yang hadir ini berdoa supaya saudara-saudara ini dikaruniakan kesehatan, kekuatan, kemampuan, ketulusan hati, kejujuran untuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih kemenangan pada tanggal 27 November 2024. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati saudara-saudara dalam melaksanakan tugasnya. Selamat berjuang, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Pasar bersama adalah barometer kemenangan Bapak Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Beliau kemarin alhamdulillah di antara 5 kandidat Papua Barat Daya Pilgub yang dipilih dan diundang di istana hanyalah Bapak Elisa. Beliau diberi tempat terhormat oleh Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai
tidak bisa dibayar dengan 1 rupiah pun. Buktikan harga diri kalian itu di atas rata-rata. Bukan hanya seperak, 2 perak, 1-2 juta, tapi harga diri kalian tidak bisa dihargai dengan uang. Harga diri kalian bisa dihargai dengan kecintaan dan ketulusan. Dari 5 kandidat, hanya Pak Elisa dan Ahmad Nasrau yang memiliki rasa cinta dan tulus kepada pasar bersama. Saya yakin kemarin yang memberikan suara ke saya, angkat tangan. Mana suara yang buat saya kemarin? Kalau kalian sayang dan cinta terhadap saya, sebagaimana saya mencintai kalian semua, saya berharap 27 November buktikan cinta kalian melebihi cintanya saya kepada Bapak Elisa Kambu dan Bapak. Mereka berdua. Ada kurangkah tidak? Yang satu syarat putra daerah, yang satu muslim yang taat, ketua MUI, diutus menjadi wakilnya beliau. Saya yakin betul untuk menjadi wakil tidak gampang beliau menyatakan iya atau mau. Pasti waktu yang sangat mendasar dengan istihoro yang kuat, sehingga dia memutuskan untuk bergabung dan menguatkan barisan Partai Gerindra, Partai Koalisi PKB dan PAN mendukung Bapak Elisa Kambu. Oleh karenanya Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto menitipkan amanah kepada masyarakat Papua Barat Daya sebagai provinsi terbaru. Saya mohon, jadikan presiden, jadikan contoh terbaik bahwa provinsi baru ini adalah provinsi terbaik di antara seluruh provinsi dengan adanya dinamika demokrasi yang bermartabat, berturani, berdemokrasi, tanpa berbicara politisasi, pragmatis uang. Ingat, uang kalian dapat, 5 tahun kalian sengsara. Mau sengsara 5 tahun? Maka pilihannya adalah terima kasih. Terima kasih dan rasa hormat, rasa bangga kami kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berkenan hadir di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya telah menerima aspirasi dari masyarakat pasar bersama ini. Kalau memang ini benar-benar status tanah ini belum memiliki kekuatan hukum, yang pasti saya berjanji dengan saudara saya Ahmad berjanji kita akan menyelesaikan ini dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini mengapa itu harus kita lakukan? Supaya kita ingin memberikan kepastian kepada warga, supaya tidur nyenyak, bisa beraktivitas lebih, tidak ada dalam suasana kebimbangan, keraguan dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan hanya masalah status tanah ini, tapi saya sudah keliling kota ini. Persoalannya membuat ibu-ibu sering menangis di bulan Mei, Juni dan Juli adalah biaya pendaftaran anak sekolah, biaya SPP anak-anak sekolah. Saya dalam beberapa kunjungan, ada anak yang ujian tapi tidak bisa mengambil ijazahnya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun karena tidak membayar biaya. Bapak Ibu dengar, kita dengar pidato Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, pada tanggal 20 setelah beliau dilantik. Beliau ingin menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ada agenda strategis yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
yaitu pertama adalah pangan. Rakyat, kita mau rakyat Indonesia tidak ada lagi yang lapar, tidak ada lagi impor beras dari luar, impor daging, impor telur. Hal yang berikut, anak-anak bangsa ini tidak boleh ada yang tidak sekolah karena biaya yang mahal. Itu sebabnya sebagai gubernur yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, kami siap, kami berjanji kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa jikalau Tuhan berkenan mengizinkan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah melalui rakyat Papua Barat Daya pada pemilu kada 27 November 2024 menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kita pastikan bulan Mei atau tahun ajaran baru tidak ada lagi yang bayar biaya pendaftaran sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, gratis untuk semua sekolah. Tidak, bukan hanya dari sekolah negeri, tapi semua sekolah swasta juga itu menjadi perhatian. Jadi kita memberikan biaya gratis. Mau gratis atau tidak? Mau gratis kan tidak? Mana ibu-ibu yang masih muda-muda, mana yang punya anak kecil, mau gratis kan tidak? Mau? Ya, bapak-bapak yang dorong berdiri tertawa saja karena dorong tidak rasakan. Yang rasakan, yang menangis ini ibu-ibu. Ketika tiba waktu pendaftaran, waktu tahun ajaran baru, kita juga ingin memastikan tidak boleh ada yang memungut biaya pendidikan. Alasan apapun tidak boleh. Oke? Bukan hanya itu saja. Kita di kota ini, penduduk semakin banyak, kota ini semakin berkembang. Kita sudah kesulitan untuk pemakaman umum. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah akan menyiapkan lahan, dan kita sudah menugaskan Bapak Talib untuk menyiapkan lahan. Lahannya sudah kita dapat, biayanya tidak banyak, hanya 6 miliar. Ada Abang Talib ada ya. Beliau yang kita tugaskan untuk mencari lahan dan sudah dapat. Biayanya katanya hanya 6 miliar. Dan saya pastikan Januari kita selesaikan. Kita selesaikan. Kalau gunung kita akan gusur, kita ratakan, supaya kita buat pematangan baik, supaya kalau orang pemakaman tidak lagi karena longsor dan lain sebagainya. Siap? Ini manusia. Kalau bicara manusia, mulai dari lahir, hidup, mati harus diurus. Karena ini manusia. Kita ini beda dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain mati, buang saja tidak apa-apa. Tapi manusia, ini ciptaan yang paling mulia. Kita adalah diri dari sang pencipta itu sendiri. Maka wajib hukumnya, kalau ada yang meninggal, kita yang masih hidup, kita harus mengurus mereka dengan baik. Kita menyimpan mereka dengan baik. Itu yang pasti kita akan kerjakan. Ibu, bapak, untuk orang-orang yang tua, saudara-saudaraku dari kaum muslimin dan muslimat yang tua, yang tidak bisa umroh, kita juga akan menyiapkan umroh untuk mereka yang kita akan menyediakan. Bukan lain, kita juga menyediakan untuk saudara-saudara yang Kristen untuk wisata rohani ke Israel, ke Roma,
untuk saudara-saudara kita yang Katolik kita akan siapkan. Tiap tahun pasti ada. Soal jumlah kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Fiskal ini maksudnya uang kita. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan biaya kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang penting untuk kita semua. Kita juga ingin memastikan supaya orang-orang sini kalau yang sakit berat-berat tidak boleh tinggalkan Sorong pergi berobat di Makassar, ke Jakarta dan lain sebagainya. Harus berobat di sini. Maka rumah sakit kita harus kita tingkatkan. Kita menyediakan alkes yang memadai, sehingga orang cuci darah harus cuci darah di Sorong saja. Tidak boleh pergi jauh ke sana. Kalau mau jantung pasang ring, kerjakan di Sorong saja, tidak perlu jalan jauh-jauh. Bapak jalan ke belakang lagi. Ini akan membantu masyarakat kita, karena mereka tidak akan pergi kalau berangkat jauh biayanya mahal. Kita juga ingin memastikan seluruh warga yang mendiami Papua Barat Daya ini harus mendapatkan asuransi kesehatan, yaitu BPJS, harus semua dapat. Tidak boleh ada yang. Kita juga ingin akan melakukan pengawasan terhadap rumah sakit kita, terhadap puskesmas kita, supaya pelayanan harus adil untuk semua. Jangan ada kelas 1, kelas 2 dan lain sebagainya. Pasien umum cepat, yang BPJS antre. Ini tidak boleh. Kita akan melakukan pengawasan supaya pelayanan bisa dapat dilakukan. Semua ini bukan janji, saya sudah kerjakan. Saya sudah laksanakan. Saya sudah kerjakan. Saya tidak janji. Bapak Ibu, ini sesuai data. Di Raja Ampat, rumah sakit tidak ada dokter spesialis. Di Tamrau, di Mebrat tidak ada dokter spesialis. Asmat itu kampung kecil juga, sama dengan Tamrau, sama dengan Raja Ampat, tapi 14 dokter spesialis. Itu kampung, siapa dokter spesialis yang mau datang ke kampung? Ya, betul. Dia pasti berpikir selama dia sekolah dia butuh biaya besar. Dia datang ke sana mau dapat apa di Asmat? Ya, saya tiap bulan alokasikan dari APBD 40 juta untuk 1 dokter spesialis. Di luar yang lain. Ini kita akan kerjakan di Papua Barat Daya juga. Kita harap rumah sakit di Waisai harus ada dokter spesialis. Kita juga harap rumah sakit di Mebrat harus ada dokter spesialis. Di Raja Ampat di Tamrau harus ada dokter spesialis. Rumah sakit kita 2 yang ada sih harus ditingkatkan. Salah satu akan kita pilih menjadi rumah sakit rujukan provinsi. Kalau tidak bisa, kita akan bangun baru untuk rumah sakit rujukan. Ini kita bisa kerjakan, kita punya uang. Sekarang kita punya presiden, Bapak Prabowo Subianto. Elisa kamu gubernur, baru kamu mau apa lagi? Semua bisa diselesaikan. Saya bukan orang yang tukang janji-janji. Saya bicara apa yang saya kerjakan, dan saya pastikan ini bisa dikerjakan. Ini bisa dilakukan di Papua Barat Daya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin kita juga semua pulang kasih tahu semua pegawai negeri sipil. Kasih tahu ASN, kita ingin memilih pemimpin yang visioner, pemimpin yang menghargai manusia, bukan pemimpin yang melakukan kekerasan terhadap anak buahnya, yang menekan anak buahnya, yang tidak memberi ruang untuk anak buahnya berkembang. Ini tidak boleh. Karena apapun, mimpi apapun yang kita ingin, yang eksekusi itu adalah ASN. Maka ASN harus diberi tempat yang layak.
harus kita penguatan kapasitas mereka. Kalau kita punya uang cukup, kita harus memberikan fasilitas lebih juga untuk mereka, supaya mereka sungguh-sungguh, mereka kerja, mereka tidak pikir ini, pikir itu, tapi fokus untuk memberikan pelayanan bagi saudara-saudara sekalian. Saya di Asmat, saya memberikan beban kerja untuk pegawai. Sambil mereka kerja, penghasilan mereka, ya kalau di tempat lain dong belum uang lauk pauk, tapi saya di Asmat tambahan penghasilan. Untuk pegawai golongan 2, golongan 3 staf itu 3 juta tiap bulan di luar gaji. Dengar, eselon 4 5 juta tiap bulan. Itu berarti lurah, sekretaris lurah itu dan dapat penghasilan tiap bulan itu. Terus eselon 3 7 juta tiap bulan di luar gaji. Eselon 2 10 juta tiap bulan. Baru mau apa lagi? Oke. Kepala kampung. Ada kepala kampung sini kan tidak? Di sini kelurahan. Tapi dengar, saya sudah jalan ke kabupaten, kepala kampung itu 6 bulan baru dong gajian. Kalau di Asmat tiap bulan gajian, terima di bank, bukan dibayar oleh. Nah, kepala kampung di Asmat 3 juta tiap bulan. Kepala kampung, sekretaris, ya RT ini kamu ada di lurah, ada di wali kota, tapi gubernur akan intervensi. Kita akan usahakan supaya perhatikan RT. Mengapa RT harus mendapat perhatian? Karena RT ini adalah yang selalu bertanggung jawab untuk warganya. Kalau RT ini kita urus dengan baik, RW kita urus dengan baik, saya pastikan kota ini tetap bersih. Kota ini tidak akan ada sampah lagi. Kalau RT dan RW kita urus dengan baik, maka saya pastikan Sorong pasti aman. Tidak ada pegal, tidak ada yang mabuk dan lain sebagainya. Ini bisa kita kerjakan. Siapa yang bilang tidak bisa? Bisa. Ini tergantung hati. Hari ini Elisa Kambu datang ke sini bukan datang untuk mau kumpul harta, bukan datang untuk memperluas kekuasaan, tapi saya datang ini karena panggilan hati. Semua situasi yang terjadi di Papua Barat Daya 20 tahun terakhir ini saya ikuti, saya saksikan, dan Bapak Ibu juga punya catatan masing-masing. Yang terjadi di kabupaten kota kita semua tahu. Itu sebabnya sebagai anak negeri, sebagai anak yang lahir dari tempat ini, anak negeri ini saya juga bertanggung jawab untuk memajukan negeri ini. Itu sebabnya saya datang, tinggalkan semua rasa nyaman saya sana, zona nyaman, saya datang ke sini. Walaupun pepatah mengatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tapi saya tidak peduli dengan hujan batu itu. Saya datang, saya sudah siap untuk seluruh hidup saya dedikasikan untuk kemajuan Papua Barat Daya. Bapak Ibu, jangan lupa kita ingin memilih pemimpin yang pertama takut Tuhan, kedua pemimpin yang merendahkan diri, pemimpin yang menghargai semua orang, pemimpin yang selalu ada di tengah-tengah rakyatnya. Setiap saat, bukan pemilu baru ada di tengah-tengah rakyat, tapi setiap saat, kapan saja, di mana saja, harus selalu ada di tengah-tengah rakyat. Bapak Ibu lihat, saya tidak berjanji. Bapak Ibu nonton saya punya video waktu saya pamit di Asmat kan tidak? Bapak Ibu nonton kan tidak? Itu adalah bukti bahwa rakyat Asmat cinta sama saya. Tapi saya juga akan menangis. Itu juga bukti bahwa saya juga mencintai mereka. Dan selama ini kami bersama-sama. Hidup saya untuk mereka. Mereka juga adalah bagian dari saya. Saya juga berjanji Bapak Ibu juga adalah bagian dari saya. Pertemuan seperti ini bukan hanya hari ini,
Kalau Tuhan izinkan saya dan Ahmad menjadi gubernur dan wakil gubernur, kita akan tetap adakan pertemuan silaturahim seperti ini dari kelurahan ke kelurahan, dari RT ke RT. Kita akan laksanakan. Oke, terakhir, tadi pendidikan sudah gratis, berobat sudah, menyiapkan anak-anak generasi muda yang bagus, ibu-ibu yang nanti hamil kita beri makan gratis. Ibu-ibu yang hamil, pastikan kalau sudah hamil lapor ke puskesmas, kita pastikan akan memberi makan gratis. Oke? Anak-anak kita dari 0 bulan, maksudnya masih dalam kandungan, sampai dengan 2 tahun kita akan beri makan. Dan kita bersyukur Bapak Presiden mencanangkan pemberian makan untuk anak-anak. Ini akan kita kerjakan sama-sama. 1000 hari ini saya sudah laksanakan di Asmat selama ini. Jadi kami punya masyarakat, kalau pas ada yang periksa pasti hamil, mulai hari itu kita kasih makan. Kita beri vitamin yang baik. Kita arahkan dia untuk harus datang pemeriksaan kesehatan dengan baik. Ini harus menjadi perhatian kita. Tempat-tempat yang kumuh dan lain sebagainya, kita akan sambil berjalan, kita akan melihat. Kalau kita bisa dengan bersyukur kali ini dalam kabinet, dengar, dalam kabinet Bapak Presiden, Bapak Prabowo, kabinet merah putih. Sekarang ada kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Perumahan Rakyat. Ini mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk koordinasi dengan masyarakat-masyarakat yang tertimpa bencana. Kalau ada kebakaran atau yang ada di pinggiran-pinggiran sungai, yang rumah tidak layak dan lain sebagainya, ini akan menjadi perhatian kita untuk kita bisa selesaikan sama-sama. Untuk itu tanggal 27 ajak suami, ajak istri, ajak anak mantu, ajak bapak mama mantu, ajak tetangga, ajak semua yang ada di sekitar kita. Datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. Coblos nomor, coblos nomor, coblos nomor, nomor 3 yang selalu. Oke, saya rasa itu yang